Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Windy. Oke, gimana kabarnya Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak Windy gimana? Alhamdulillah. Sehat juga? Alhamdulillah sehat juga. Harus semangat ya Ibu. Semoga Bu Rani dalam keadaan sehat selalu. Amin. Amin, amin. Oke, Makasih Mbak Windy. ya Mbak sama-sama Windy Ibu. juga. Ya, sebelumnya terima kasih ya Ibu. Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mau meet bersama saya, walaupun kita satu sekolahan, tapi kayaknya waktunya kok susah banget untuk bertemu langsung ya Bu. Jadi kita secara daring seperti ini, ya di sela-sela kesibukan Bu Rani mau menyempatkan waktunya seperti itu. Eh, Begini Ibu, kemarin kan Ibu sudah menyampaikan kepada saya tentang beberapa hal, tapi ada satu yang mungkin eh, sebenarnya kepengen cerita-cerita, cuman memang waktunya belum ada, belum ketemu kita waktunya. Kira-kira apa ya Bu yang ingin disampaikan Bu Rani? Monggo Ibu. Iya, makasih Mbak Wendy ya. Udah lama rasanya pengen ngobrol, tapi baru sekarang bisa sempat. Saya sempat, Mbak Wendy juga bisa nyempetin waktu. Oke. Ini Mbak, ini kaitannya dengan sebenarnya secara umum ya berkaitan dengan kompetensi saya sendiri ya sebagai pendidik, dan kebetulan saat ini kan saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Oke. Dalam tugas-tugas itu kami banyak menggunakan laporan-laporan yang menggunakan satu aplikasi yang sangat familiar sebenarnya. Namun untuk saya terasa baru begitu Mbak, Hmm, yaitu aplikasi Canva ya. Kalau saya amati teman-teman guru penggerak yang masih muda-muda itu luar biasa untuk penggunaan aplikasi Canva-nya ketika mereka membuat PPT atau video-video. Sementara saya hanya bisa menggunakan aplikasi PPT yang bawaan dari laptop saja gitu. Dan ternyata ini juga pengaruh juga loh Mbak untuk ketika saya mengajar di kelas ya, saat saya menyampaikan materi menggunakan PowerPoint yang oke. masih menggunakan bawaan dari aplikasi laptop, kemudian saya Mm-mm. mencoba meminjam punya teman yang sudah menggunakan Canva, kok anak-anak lebih tertarik yang Canva karena mungkin kan memang bentuknya lebih lebih indah ya, lebih cantik. Nah ini Oke. gimana ya Mbak Wendy biar saya itu tidak terlalu tertinggal lah penggunaan aplikasi Canva ini dibandingkan dengan teman-teman guru penggerak yang lebih muda dari saya. Mohon sarannya Mbak Wendy. Oke, oke. Berarti yang saya simpulkan setelah tadi Bu Rani bercerita itu penggunaan aplikasi Canva ya Bu. Jadi untuk mendukung pendidikan guru penggerak ini, Bu Rani pengen menguasai Canva, dan sebenarnya Canva itu ternyata bukan hanya untuk pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak, tapi juga sebagai media pembelajaran di sekolah, karena seperti tadi Bu Rani yang sudah ngendikakan, ternyata anak-anak lebih tertarik daripada menggunakan PPT yang template-nya dari laptop, dari bawaan Windows seperti itu nggak Ibu? Oke. Uh, Berarti kira-kira Ibu yang Ibu harapkan nih setelah kita berdiskusi hari ini, sore hari ini, Bu Rani kepenginnya yang bagaimana? Apa yang Ibu harapkan setelah kita berdiskusi seperti ini, Ibu?
Bu Rani Eee, suaranya nggak tuh? kalau yang saya harapkan ya Mbak Wendy ya, Oke. setelah kita nanti selesai ngobrol tuh saya punya gambaran loh, langkah apa yang bisa saya lakukan agar kalau nyalip mungkin udah nggak bisa ya, paling tidak saya tidak terlalu tertinggal jauh lah dalam penggunaan aplikasi Canva ini dibandingkan, rekan-rekan guru penggerak yang, secara usia lebih muda dari saya. Oke. Eh, berarti Bu Rani itu mengharapkan supaya apa ya? Biar bisa bagaimana sih caranya gitu ya, langkah-langkahnya supaya bisa menguasai aplikasi Canva ini ya. Kira-kira Ibu untuk biasanya untuk tugas pendidikan guru penggerak itu aplikasi yang digunakan di Canva ini fiturnya fitur apa Ibu? Yang ingin Ibu kuasai itu apa? Yang ingin saya kuasai tentu saja yang berkaitan dengan tugas di PGP dan juga nanti di penggunaan di kelas ya Mbak. Nggak Mm-mm. terlalu muluk lah, ada 3 kayaknya nih Mbak. Yang pertama Oke. itu yang PPT, kemudian berikutnya yang infografis atau poster, kemudian yang ketiga adalah video. Jadi saya ingin bisa itu Mbak, bisa menggunakan ketiganya dengan lancar, dengan maksimal seperti itu. Oke, berarti kepengennya menguasainya paling nggak infografisnya, posternya, powerpointnya, dan kemudian videonya seperti itu ya Bu. Mungkin kayaknya kalau saya lihat memang Canva itu jangkauannya sangat luas, bisa membuat video, membuat bahkan ada EA-nya juga sekarang, membuat fitur apa ya, elemen yang kita inginkan seperti itu. Oke. Jadi dari 3 ini Ibu, kira-kira menurut Bu Rani sudah menguasai yang mana Bu? Kalau menguasai, belum ya, tapi saya sudah coba menggunakan satu Mbak, yaitu yang PPT, yang PowerPoint ya. Karena kan, Mm-mm. saya ada basic dari, teknik yang menggunakan bawaan dari laptop. Jadi kan tinggal, nggak terlalu asing lah ya, saya bisa mulai mencoba menggunakan. Nah, yang 2 ini Oke. yang infografis atau poster atau yang, video ini yang, eee, belum ini Mbak, belum saya sentuh sama sekali. Oke, oke, oke. Oke, berarti eh, terus kalau misalnya nih Bu, Ibu kan tadi sudah menguasai untuk PPT itu nggak? Kira-kira kalau misalnya diukur dari angka 1 sampai 10, Bu Rani sudah nomor berapa menguasai si PPT ini di Canva? Kalau dibayangin untuk apa tadi ya, level 1 sampai 10, 10 kan berarti sudah maksimal ya. Kira-kira saya ada di level 4 sampai 5 lah Mbak. Separuh tapi belum 4. separuh-separuh amat juga gitu. Oke. Oh, gitu. Kira-kira targetnya Bu Rani mau sampai angka berapa Bu? Angka 10 gitu. Misalnya kan biar maksimal seperti itu. Kalau angka 10 kayaknya agak susah ya itu untuk levelnya Mbak Wendy dan kawan-kawan ya. Saya 8 aja deh Mbak. 8 gitu. Oke, berarti targetnya 8, paling nggak bisa menguasai fitur-fitur yang ada di PowerPoint di aplikasi Canva seperti itu nggak Ibu? Terus untuk tadi Bu Rani kan sudah mengukur katanya di sekarang itu di angka 4 sampai ke angka 8 ini, kira-kira caranya Ibu ada nggak langkah-langkah mungkin yang ingin dilakukan supaya bisa mencapai target itu Bu? Eee, tentu ada ya Mbak ya, nggak mungkin kita kita ingin menginginkan sesuatu tanpa usaha kan nggak mungkin ya, nggak mungkin ya. Oke. Jadi harus ada usaha juga. Untuk saat ini yang bisa saya lakukan di antara yang pertama nih Mbak, karena saya mencoba membuka tutorial ya yang YouTube, tapi ternyata ketika melihat
atau menyaksikan tayangan video untuk tutorial itu, saya kadang-kadang kok malah pusing gitu ya, kayak yang Hmm, merungsung menurut saya gitu. Jadi saya nggih kurang nggih nggih. nyaman. Kemudian saya akhirnya mencoba membuka, searching juga gitu artikel-artikel mengenai Canva. Nah, ini yang saya lebih nyaman ternyata, Mbak. Akhirnya artikel ini saya download, saya print, saya pelajari. Jadi saya punya, bahan literasi lah. Nah, saya lebih nyaman seperti itu. Mungkin kalau dikatakan mungkin saya tipe pembelajar yang visual apa ya, Mbak, ya, yang harus melihat Hmm, tulisan-tulisan seperti itu. Kemudian yang lain lagi saya juga, sebenarnya ini Mbak, beberapa kali gitu minta tolong sama siswa dan sama, rekan juga ya, rekan, yang ada di sekolah itu untuk membantu saya bahasa di sini mungkin kalau boleh dibilang keren ya mungkin mentorin saya lah gitu menggunakannya. nggih nggih Namun nggih nggih. kan, kadang-kadang kalau untuk anak-anak kadang-kadang saya juga malu Mbak, minta tolong sama siswa nanti Hmm, siswa batin ya, "Ih guru minta tolong, guru ternyata belum bisa," kadang ada rasa malu juga. Nah untuk yang nggih. teman-teman yang lain, kemudian mereka takut saya takut mengganggu aktivitas mereka, sehingga ya, Hmm. tadi bener-bener saya itu sambil baca artikel saya utik-utik sendiri gitu Mbak, cuman emang kayaknya kok lambat banget progresnya. Oke, oke. Berarti untuk mencapai target sebenarnya Bu Rani sudah berupaya nggih Bu. Tadi sudah mulai apa melihat video tutorial di YouTube, tapi mungkin dirasa malah malah pusing nggih, nggak efektif seperti itu nggih. Dan ternyata untuk dari artikel, kemudian cara yang kedua itu membaca artikel malah lebih masuk karena pemahamannya mungkin lebih dalam lagi seperti itu karena gaya belajarnya Bu Rani mungkin visual seperti itu. Nah, akan tetapi tadi juga Bu Rani mengeluhkan kalau kayaknya lambat seperti itu untuk apa ya langsung bisa menguasai aplikasi Canva ini seperti itu dan tadi juga sudah bagus Ibu jadi perlu mentor seperti itu walaupun sebenarnya kalau misalnya kalau menurut saya untuk dengan anak mentor anak itu memang anak zaman sekarang generasi Z kan luar biasa pemahamannya tentang teknologi nggak Ibu jadi kalau dikasih apa gitu langsung cepet banget seperti itu. Oke. Kemudian juga untuk teman-teman guru mungkin waktunya ya Bu yang susah karena kesibukannya masing-masing seperti itu nggih Bu. Oke. Oke, kira-kira nih Ibu untuk kalau misalnya itu upaya yang sudah dilakukan Ibu, kemudian targetnya apakah ada target Bu misalnya nih untuk pokoknya sebulan ini atau enggak 1 minggu ini nih saya harus menguasai ini dengan cara yang seperti ini gitu ada nggak Bu target khusus seperti itu untuk mencapai apa yang Ibu inginkan. Eee, untuk itu pasti ya Mbak ya, kalau nggak ada target Nggih. kayaknya kita juga nggak terarah begitu ya Mbak ya. Jadi Nggih. ada sih Mbak, saya juga ada menargetkan, dalam bayangan saya nanti sebelum masuk tahun ajaran baru nanti semester 2 berarti ya, tahun ajaran baru maaf, semester 2 nanti, saya harus sudah bisa maksimal menguasai, 1 fitur yaitu, PowerPoint menggunakan Canva. Nah, Nggih. untuk yang Nggih. fitur yang lainnya, yang kedua bolehlah menyusul. Jadi yang pertama PPT dulu deh saya kuasai dulu. Gitu Mbak Wendy. Oke, jadi memang targetnya untuk semester depan gitu Bu. Jadi semester depan mungkin karena ini waktunya kan sedang penilaian semester 1, setelah itu kan mungkin agak longgar nggih, anak-anak libur, mungkin nanti lebih banyak waktunya sendiri untuk bisa belajar atau mentor bersama teman-teman seperti itu nggih Ibu. Oke. Oke, semoga nanti targetnya tercapai nggih Ibu. Ibu mohon maaf ini karena waktunya kok ternyata sudah lama berjalannya sudah Iya Mbak. lebih nggih, sudah lebih. Kemudian untuk yang terakhir Ibu Ini eh, dari coaching yang diskusi yang kita laksanakan sore hari ini kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita Ibu? Mungkin ada yang Ibu dapatkan.
Terima kasih banget Mbak Vindi nih siang ini, saya jadi punya kemantapan hati ya, punya, percaya diri bahwa nanti saya akan segera melaksanakan, rencana aksi yang akan saya targetkan selesai atau, menjelang semester 2 nanti, yaitu bisa menguasai aplikasi Canva, eee, yang tadinya hanya gerambiang-gerambiang saja ya, samar-samar, akhirnya saya yakin bahwa apa yang saya rencanakan ini memang, betul sesuai dengan, target dan tujuan yang ingin saya capai. Kemudian saya juga, lega ya ternyata, eee, dari tadi Mbak Wendy menyampaikan itu, untuk orang-orang di usia saya yang belum menguasai Canva itu dimaklumi ya Mbak ya. Jadi jadi nanti mungkin ketika saya melibatkan, teman dan anak-anak, saya mungkin sudah tidak ada lagi rasa apa ya, rasa malu mungkin ya, agak mimpah atau bagaimana begitu. Terima kasih banget lah Mbak Wendy sudah tercerahkan lah, sore hari ini. Ya Ibu, Min. Oke, terima kasih ya Ibu. Saya turut mendoakan semoga target Ibu nanti tindak lanjutnya akan berjalan dengan lancar, targetnya berjalan juga tercapai sesuai dengan rencana, sesuai dengan tujuan Ibu, seperti itu. Oke, akhir kata Ibu, mohon maaf bila saya mengganggu waktu Ibu. Terima kasih sekali sudah mau berbagi dengan saya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua, Ibu. Oke. Terima kasih Bu Rani. Selamat beristirahat. Barangkali mau berkumpul bersama keluarga. Amin, amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak Wendy. Sama-sama Mbak Wendy.